Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Buya sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak Buya sekalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Bapak Ibu di rumah juga dalam keadaan sehat semuanya. Baik anak-anak Buya sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari bersama-sama kita berdoa. Hari ini doa dipimpin oleh siapa tadi? Hari ini, pagi ini yang paling cepat datangnya. Siapa? Oh, Bang Hendra. Silahkan bacanya, baca doanya. Alhamdulillah. Baik anak-anak Buya sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa? Asmaul Husna. Jadi anak-anak Buya sekalian, sebelumnya akan Buya absen untuk hari ini. Datang semua? Hadir? Oke, alhamdulillah hadir semua. Baik anak-anak Buya sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna ya, tentang Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan melalui pembelajaran ini peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala, terutama Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir ya. Kemudian yang kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar baik dan visioner. Ya, yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat poster atau kaligrafi sederhana mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Ya, ini ya. Baik, sebelum Buya menjelaskan pembelajaran tentang Asmaul Husna, Buya akan mereview kembali pembelajaran kita yang minggu lalu. Siapa yang tahu kita belajar tentang apa minggu lalu? Bang Zainal. Iya, bagus sekali. Tentang sholat wajib dan sholat munfarid. Sholat berjamaah dan sholat munfarid. Baik. Siapa yang tahu apa arti sholat berjamaah? Bagus sekali. Munfarid, sholat munfarid, sholat yang dilakukan oleh satu orang atau sendiri. Bagus, tepuk tangan semuanya. Baik, berarti Kak Cahaya berarti masih ingat apa pelajaran kita yang minggu lalu. Kemudian selanjutnya ini, karena minggu lalu Buya sampaikan untuk membaca-baca untuk materi hari ini, Buya mau bertanya, siapa yang tahu apa arti Asmaul Husna? Ya. Ya, benar. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik ya bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti nama-nama baik bagi Allah ya. Kemudian anak-anak Buya sekalian, kita masuk ke pembelajaran kita. Asmaul Husna ya, terdiri dari dua suku kata seperti yang Buya sampaikan tadi. Terdiri dari asma kemudian husna. Asma itu artinya nama, husna itu adalah yang terbaik atau indah. Jika diakumulasikan, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah ya. Jadi itulah
pengertiannya. Di mana terdapat Asmaul Husna ini, Bu ya? Asmaul Husna ini terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan dirangkai oleh para ulama ya menjadi 99. Ya, ini penjelasannya. Kemudian nama-nama tersebut menjadi salah satu karunia Allah, pengetahuan tentang sifatnya, dan Asmaul Husna terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga di dalam Sunnah. Kemudian di antara pendapat para ulama yang paling populer adalah bahwa jumlah Asmaul Husna adalah 99 buah. Pada salah satu hadis disebutkan sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, jadi kalau sudah Al-Bukhari yang meriwayatkan hadis, insya Allah hadisnya sahih. Ya, disampaikan siapa yang menghafalkan Asmaul Husna maka ia akan masuk surga. Tetapi bukan hanya menghafalkan, tetapi juga mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengaguminya, Bu ya? Dengan melaksanakan perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah juga sampaikan, ini ayo sama-sama ikuti Bu ya. Surah Al-A'raf, buka Al-Qur'annya. Coba Buya duluan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohon kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, di sini Allah menyampaikan kepada kita, kalau kita mau bermohon, berdoa, kita diperbolehkan menyandingkan doa-doa kita itu dengan Asmaul Husna Allah. Ya, dan mudah-mudahan dengan kita sandingkan, kita menjadi orang-orang yang diterima doa-doanya. Kemudian anak buah sekalian, masuk kita ke topik utama kita. Ya, yang menjadi fokus pembahasan kita adalah 4 Asmaul Husna. Apa itu? Yang pertama, Al-Alim. Yang kedua, Al-Khabir. Yang ketiga, As-Sami. Yang keempat, Al-Basir. Ya, untuk penjelasannya kita lihat di slide yang ini. Yang pertama adalah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Kata alim terambil dari kata al-ilmi, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan. Ya. Kemudian secara umum atau secara sederhana, al-alim ini bisa kita artikan dengan Allah itu Maha mengetahui. Apa yang Allah ketahui semuanya, baik itu kejadian yang belum terjadi, apalagi kejadian yang sedang terjadi. Allah semua tahu apa yang terjadi. Begitu juga dengan sesuatu yang tampak oleh mata, begitu juga dengan sesuatu yang tidak nampak oleh mata. Dalam artian gaib. Allah Maha tahu, semua Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Karena Allah yang ciptakan. Makanya Allah tahu semuanya, ya. Makanya Allah tahu. Maka kalau seandainya kita berbuat salah, jangan kita merasa senang. Nggak ada yang tahu orang kok Buya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Tapi yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Di dalam surah Al-An'am Allah sampaikan, wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wa la akhafu
Allahu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a wa sya rabbi kulla syai'in ilman afala tatadhakkarun. Allah jelaskan dalam ayat ini, Allah sampaikan bahwa Allah itu Maha mengetahui. Ya, disebutkan apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal Dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut, malah petaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Ya, Allah telah sampaikan. Ya, jadi jangan sampai kita merasa kita tidak terpantau oleh Allah. Padahal dalam ayat tadi dijelaskan bahwa tidak ada satupun yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian anak-anak Buya sekalian, apa tadi? Asmaul Husna yang akan kita bahas Al-Khabir. Bagus sekali, Al-Khabir. Apa arti Al-Khabir? Siapa yang ingat? Siapa yang tahu? Bagus sekali. Allah memberitahu dengan detail atau teliti. Ya, disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dia maha halus, maha teliti. Di dalam ayat ini Allah telah sampaikan bahwa Allah itu maha teliti. Tidak ada yang terjadi di dalam bumi Allah ini tanpa pantauan dan tanpa kerja atau tanpa proses ciptaan Allah. Allah ciptakan dengan ketelitian sehingga bisa diterima oleh akal. Apa contohnya, Buya? Contohnya itu adalah bagaimana Allah menciptakan bumi ini. Ya, bagaimana ada air, bagaimana ada tanah, bagaimana ada planet, bagaimana ada bulan, bagaimana ada bintang, bagaimana bumi ini berotasi di porosnya, dalam garisnya. Itu luar biasa. Maka kita syukuri, kita sudah terlahir dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua contohnya bagaimana Allah menciptakan janin di dalam rahim seorang ibu, luar biasa. Ya, dari setetes air kemudian berubah menjadi daging, menjadi tulang, kemudian dibungkus lagi menjadi daging, kemudian lahirlah seorang bayi. Ini luar biasa. Maka itulah sesuatu yang membuktikan bahwa Allah itu maha teliti. Yang ketiga, anak-anak Buya yang soleh dan solihah. Apa? Yang ketiga apa? As-Sami. Ya, As-Sami ini sering kita dengar ini. Apa arti As-Sami? Maha mendengar, ya, maha mendengar. Ya. Maha mendengarnya Allah ini beribu-ribu kali lipat dengan kemampuan mendengar kita. Kenapa? Karena Allah memang menciptakan kita. Allah menciptakan pendengaran, maka Allah itu juga maha mendengar. Maka sesuatu yang tidak terdengar sedikit pun dalam hati manusia, maka sesungguhnya Allah sudah mendengar itu. Ya, jadi hati-hati kita kalau berbicara. Ya, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar, karena Allah dengar. Ya, apalagi sampai menyakiti hati saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, tidak boleh. Ya, mulut ini, lidah ini adalah seperti pisau. Kalau salah kita gunakan menyakiti orang lain, maka dosa yang kita dapatkan. Jika baik kita gunakan, senang orang, kebaikan yang kita ucapkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Allah telah sampaikan, Allah telah sampaikan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfiyahumullah wa huwas samiul alim. Allah telah sampaikan, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk
jika mereka berpaling sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka pertolongannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi kita harus betul-betul merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita takut untuk melaksanakan atau melakukan dosa. Kemudian perilaku asami yang bisa kalian terapkan. Yang pertama itu harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara dengan sikap yang baik santun. Jangan jadi orang yang hanya mau bicara sama orang, tapi ketika orang berbicara kita tidak mau mendengarkan, tidak boleh. Itu tak sopan namanya. Kemudian menjadi orang yang peka terhadap informasi, peka terhadap informasi. Kita ketahui bahwa informasi di bumi Allah ini, di dunia ini cepat dia. Ya, cepat dia. Makanya kita harus peka, harus melek teknologi. Jangan sampai generasi Islam itu tak melek teknologi, informasi. Jangan. Nanti kita menjadi generasi umat yang terbelakang. Jangan sampai. Kemudian berlatih itu dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Kita harus bisa membedakan informasi yang baik, yang buruk, yang benar-benar informasi yang real atau yang hoax. Jangan sampai kita menjadi korban dari informasi hoax ya. Kemudian yang keempat adalah al-basir ya. Al-basir ini adalah Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Jangan sampai kita merasa kita ini tidak dilihat oleh Allah. Nanti takutnya kalau kita merasa tidak dilihat oleh Allah, ya, kita ini merasa tenang, merasa leluasa untuk berbuat buruk, berbuat zalim, berbuat dosa. Ya, yakinkan pada diri kita, anak-anak Buya sekalian, bahwa kita akan senantiasa dilihat, dipantau oleh Allah. Dan dengan kita merasa dilihat dan dipantau, maka kita akan takut untuk melakukan dosa. Kita akan takut melakukan keburukan dan kita senantiasa berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak-anak Buya sekalian, sesuatu yang ada di bumi Allah ini merupakan milik Allah. Dan sesuatu yang menjadi milik Allah, maka Allah juga mempunyai hak untuk mencabut nikmat tersebut. Maka seluruh tubuh kita yang alhamdulillah sempurna ini, Allah juga berhak nantinya akan Allah cabut dia nikmatnya. Maka oleh sebab itu, mari bersama-sama kita manfaatkan nikmat-nikmat Allah, terutama yang ada dalam tubuh kita. Baik anak-anak Buya sekalian, coba sama-sama biar lebih semangat. Tepuk anak soleh, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, pintar ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam sampai mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Mari semangat semuanya. Coba tepuk tangan semua. Baik anak-anak Buya, sebagai bahan untuk kalian, Buya mau kalian untuk membuat khat atau tulisan Arab ya, sesuai dengan materi yang Buya sampaikan tadi ya. Yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Masing-masing nanti akan Buya kasihkan 4 kertas dan Buya harap kalian bisa menulis khat atau tulisan Arab Asmaul Husna yang Buya sampaikan tadi. Untuk ketua kelas silahkan bagikan kertasnya. Ya, baik. Buya tunggu 10 menit. Contohnya ini ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Ya. Baik, Buya tunggu 10 menit. Silahkan tulis yang baik, yang rapi, yang cantik. Ya, dimulai dari sekarang. Baik, habis waktunya, ketua kelas silahkan kumpul. Alhamdulillah, dari yang Buya lihat, alhamdulillah tulisannya sudah lumayan bagus, sudah lumayan baik, sudah mulai rapi. Ya, jadi ini
nanti akan Buya bagikan kembali sama kalian. Ini bagus-bagus nih, rapi-rapi. Ya berarti sering dinulis Al-Quran ini. Ya, baik. Sebagai penutup pertemuan Buya, ya Buya simpulkan bahwa mari sama-sama kita mengenal Asmaul Husna Allah yang 99, dan terkhusus untuk hari ini kita bahas 4. Yang pertama apa? Al-Alim. Apa artinya? Maha mengetahui. Bagus. Al-Khabir. Bang Arif, apa artinya? Iya, maha mengetahui dengan detail atau teliti. Bagus. Yang ketiga apa? Kaidah As-Sami', betul. Apa artinya? Maha mendengar. Bagus sekali. Yang keempat apa? Al-Basir. Bagus sekali. Apa artinya? Maha melihat. Ya. Baik, para kuliah sekalian, kira-kira seperti itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi insan Allah, generasi-generasi Islam yang senantiasa memuji dan mengagumi dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.